Iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, gendang dandan, ayo kita healing. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbok iya sing senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, gendang dandan, ayo kita healing. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Realisasikan gitu ya, itu kita mesti kerja bareng-bareng untuk mewujudkan itu. Tidak mungkin serikat buruh kerja sendiri tanpa Apindo, tanpa pengusaha, begitu juga dengan tanpa pemerintah dan juga dengan support ILO. Nah, kegiatan kita hari ini bertujuan yang pertama adalah kita ingin menggali dari peserta yang hadir di sini terkait bagaimana mendorong, melihat peluang untuk mewujudkan rekomendasi yang ada di kertas posisi ini. Misalnya di sini ada soal bagaimana meningkatkan budget gitu ya, anggaran di tiga. Nah ini gimana nih? Itu strategi kita gimana nih? Kita omongin bareng-bareng di sini. Dan masih ada rekomendasi lainnya yang kita bisa dorong, kita bisa wujudkan bareng-bareng. Nah yang kedua, saya atau tim strategi 1 juga menginisiasi. Kita di sini kan semuanya sudah komitmen ya untuk mendorong K3 yang lebih baik lagi di Indonesia gitu. Untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pekerja buruh melalui perbaikan K3 di tempat kerja. Di akhir kita nanti akan diskusi tentang komitmen bersama. Kira-kira komitmen bersama apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama setelah workshop ini. Jadi setelah workshop ini jangan selesai, tapi kita akan tetap lanjut untuk mewujudkan cita-cita kita terkait dengan kebudayaan K3 yang lebih baik, perbaikan K3 dan lain sebagainya. Nah, mumpung ada Mas Hakim ini, jadi Mas Hakim nanti bisa support kita. Kira-kira demikian sambutan dari saya. Selamat berworkshop. Mudah-mudahan kita mendapatkan hasil yang baik untuk kita dan juga untuk buruh Indonesia, dan tadi mewujudkan K3 oke katanya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, ditulis kita sambutan ya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan ILO Jakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Hakim. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman SPSB yang saya hormati, teman-teman Apindo dan terakhir dan juga sangat penting adalah teman-teman pemerintah, ada Pak Chandra dari Direktorat Bina Pengujian K3, lalu juga Pak Sudi dari Direktorat Bina Reksa, kemudian tenaga kerjaan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerjaan dan K3 Kemnaker. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Terus terang pada dasarnya kalau pertemuan ini sebenarnya adalah puncak dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman SPSB dalam konteks policy making, dalam konteks mendorong atau mengadvokasi untuk mengubah sesuatu sehingga menjadi lebih baik. Dalam bahasa ILO, ini adalah sumbangan SPSB dalam konteks pembuatan kebijakan yang notabene pasti akan memperkuat kebijakan-kebijakan yang ada standar perhubungan internasional, khususnya dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Saya harus cerita karena kami baru saja di ILO juga ada pertemuan semacam ini dalam 1 minggu kemarin. Apa yang kami bahas? Yang kami bahas adalah menyusun atau membentuk suatu guideline yang terkait dengan bahaya biologis. Ibu dan Bapak sekalian, mungkin saya sudah mengirim ke teman-teman di SPSB dalam kelompok campaigner seperti itu. Lalu juga saya kirim bahan informasi di DK3N, teman-teman Kementerian Kerjaan dan juga Apindo. Yang saya kirim adalah bahwa ini adalah the guidelines ini merupakan guidelines yang disepakati oleh Tripartite International tentang biological hazard. Dan guidelines ini adalah yang pertama setelah ILO lama berdiri. Jadi selama ini ILO tidak punya atau belum mengeluarkan atau tidak punya guidelines yang disepakati bersama tentang bahaya-bahaya biologis. Nah, dalam 1 minggu kemarin kami berdiskusi panjang lebar tentang isinya, tentang isi tersebut. Apa yang mau dikatakan, apa yang dimunculkan dalam guidelines itu adalah bahwa pasti perencanaan dan pengetahuan tentang bahaya adalah hal yang paling penting di situ. Jadi di dalam melakukan kegiatan kerja. Ada banyak tempat kerja yang sampai saat ini tidak pernah melihat bahwa bahaya biologis juga sangat berbahaya. Juga banyak terdapat di tempat kerja mereka. Baru setelah pandemi ini berjalan, bahaya biologis mulai dimunculkan menjadi sesuatu yang lebih diperhatikan. Itu yang utama. Yang kedua, sebenarnya juga sekali lagi guidelines yang saya kirimkan kepada Dr. Sudi, Dr. Isti dan teman-teman DK3 serta SPSB mungkin belum final, ada beberapa perubahan sekali bersama langsung dari Tripartite. Tapi terus terang itu menjadi pada penting. Nah, dua hal tersebut pada dasarnya adalah sejalan dengan Permen 8 tahun 2018 tentang K3 lingkungan. Nah, itu penting, tetapi kemudian kalau saya sendiri memang memberi umpan bahwa Permen 5 2018 itu menjadi salah satu yang diusung atau yang saya munculkan juga sebagai salah satu rujukan. Tapi ternyata banyak negara yang notabene tidak pernah memiliki Permen tersebut. Nanti tentu saja isi Permen 5 2018 itu tidak blok-blok di guidelines itu, cuma setidaknya ada rujukan yang bisa diadap, yang bisa nanti dilihat. Saya mau bercerita bersama tentang bahaya-bahaya biologis. Nah, dalam 1 minggu kemarin kami berdiskusi panjang lebar tentang isi tersebut. Apa yang mau dikatakan, apa yang dimunculkan dalam guidelines itu adalah bahwa pasti perencanaan dan pengetahuan tentang bahaya adalah hal yang paling penting di situ. Jadi topik kita pada hari ini
masukan, klarifikasi dan input dari kita semua dan juga peserta yang ada di Zoom nantinya. Nah, mungkin paparan pertama nanti akan disampaikan oleh Pak Dokter. Yang berikutnya nanti Pak Freddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini sekalian, para tamu undangan, para praktisi K3 yang saya hormati dan saya banggakan, izinkan kami untuk mereview terkait dengan kertas posisi yang sudah kami sesuai Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, lalu ada dari DK3N, dari Apindo, termasuk dari AIDO. Dan kertas posisi ini harapannya tidak hanya menjadi milik kita di Serikat Pekerja Serikat Buruh. Harapannya bahwa K3 ini karena dengan bersama bisa menjadi kertas posisi buat kita semua. Dan workshop kita pada siang hari ini harapannya bisa lebih mempertajam berbagai rekomendasi yang ada dalam kertas posisi. Sebagai tindak lanjut dari penyusunan kertas posisi ini, kami dari tim sterilisasi sudah melakukan beberapa audiensi dengan berbagai pihak. Kita sudah menyampaikan kertas posisi dengan rekan di Apindo dan mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari Apindo. Apindo menyambut baik kertas posisi ini dan siap untuk bekerja sama. Apa untuk teman-teman dari Apindo yang sudah sampaikan? Dan tentu kita sudah melakukan audiensi dengan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai representatif dari pemerintah untuk mendorong kertas posisi sebagai kebijakan bersama dan juga sama. Pada ibu sekalian, saya akan mencoba menyampaikan anggaran. Lalu berikutnya kita juga ingin memperkuat dan merumuskan format laporan kondisi K3 di perusahaan agar mudah diakses. Ini juga berbagai hal yang menjadi persoalan yang ingin kita rekomendasikan untuk berbagi ke depan. Berikutnya, kita juga ingin merumuskan mekanisme pelaporan kecelakaan kerja yang kita merumuskan agar serikat juga bisa menjadi pihak yang dilibatkan dalam proses pelaporan, sehingga bisa menjadi lebih ideal. Lalu berikutnya juga kita memandang perlu untuk merumuskan perlunya edukasi dan kompetensi di bidang K3 yang juga mencakup pekerja di sektor informal. Dan terakhir, merumuskan perlunya revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Lalu, apa saja rekomendasi yang sudah kita susun bersama-sama? Saya kira ini menjadi rekomendasi yang sifatnya sangat terbuka dan kita dari waktu ke waktu pasti akan mengembangkan kertas posisi ini. Tapi satu catatan pentingnya adalah kita berharap bahwa kertas posisi ini tidak hanya menjadi miliknya Serikat Pekerja Serikat Buruh. Oleh karena itu, workshop kita pada siang hari ini dengan melibatkan para anggota di K3 yang masih aktif, yang sudah Puda Bakti maupun nanti kawan-kawan yang akan menjadi di K3 ke depannya, kita ingin mengoptimalkan dan ingin merevitalisasi keberadaan DK3N maupun DK3P di Indonesia. Nah, beberapa rekomendasi yang kita usulkan untuk memperbaiki kondisi kecelakaan dan kondisi kecelakaan di tempat kerja untuk mencegah kecelakaan. Yang pertama adalah terkait dengan peningkatan anggaran untuk DK3N dan DK3P. Nah, mungkin ini akan lebih fokus di sini gitu ya, selain ada berbagai rekomendasi yang lainnya. Terkait dengan isu ini, yaitu peningkatan anggaran untuk DK3 dan DK3P, kertas posisi ini melihat beberapa persoalan. Yang pertama, perlunya kerjasama dengan perusahaan melalui corporate social responsibility. Bila seandainya dana riset DK3N, DK3P di bidang kabupaten kota tidak tersedia. Jadi ke depan kita berharap bahwa berada di DK3N bisa lebih dengan melakukan berbagai riset gitu ya. Yang alokasinya sudah dialokasikan dari CSR perusahaan. Yang berikutnya pendanaan dan yang masih aktif dan yang sudah pernah bakti gitu ya. Ini beliau-beliau yang ada di sini juga mengharapkan pembentukan struktural DK3P. Yang berikutnya juga terkait dengan diseminasi pentingnya K3 untuk mendorong P2 K3 tempat kerja. Ini juga yang menjadi penting bahwa salah satu ujung tombak perusahaan K3 di perusahaan adalah dengan aktifnya P2 K3 di perusahaan. Nah, kita berharap bahwa ada dorongan dari DK3N, DK3P untuk memberdayakan kembali P2 K3. Lalu yang berikutnya juga kita berharap bahwa kita ingin mengembangkan kewenangan dari DK3N. Dia kita harapkan punya kewenangan untuk melakukan
inspeksi atau sidak di perusahaan-perusahaan. Saya kira bukan hanya untuk membangun kebijakan, tapi harapannya DK3N juga bisa terlibat dalam melakukan inspeksi di berbagai perusahaan. Ini yang kita harapkan untuk mengembangkan revitalisasi kelembagaan DK3N. Lalu yang berikutnya terkait dengan monitoring dan evaluasi. Setiap 6 bulan sekali ke DK3N, DK3P, DK3 di tingkatan kabupaten dan kota. Saya kira ini juga menjadi penting sebagai alat evaluasi bersama-sama, dan harapannya ini bisa dilakukan dengan penambahan anggaran untuk DK3N. Lalu yang berikutnya penghargaan bagi perusahaan yang menjalankan K3 dengan baik dan sudah zero accident, dan perusahaan yang melaporkan terjadi kecelakaan kerja dan melakukan tindakan perbaikan. Akhirnya juga ini bagian dari yang sudah ada dan kita akan dorong terus menerus. Lalu berikutnya penguatan fungsi dan dari DK3N, DK3P di tingkat kabupaten dan kota, dan mendorong pemerintah agar sepenuhnya menjalankan mekanismenya. Ini sekali lagi kita berharap bahwa program DK3N sebagaimana peraturan menterinya gitu ya, bisa berdaya guna untuk merumuskan berbagai rekomendasi kebijakan K3 kepada kementerian, tapi secara lebih terukur dengan berbagai kerja-kerja di dalamnya. Lalu yang berikutnya pemberian DK3N akses kondisi K3 dan kecelakaan kerja di perusahaan untuk fungsi audit di tingkat perusahaan. Jadi seperti yang disampaikan bahwa kita berharap bahwa anggota DK3N, DK3P juga punya akses terhadap data-data kecelakaan kerja di Indonesia. Nah ini harapannya kalau katakanlah tadi WLKP sudah berjalan baik, harapannya teman-teman di DK3N juga bisa mengakses data tersebut. Dan data ini juga bisa menjadi semacam database untuk perbaikan kebijakan K3 di Indonesia. Ini yang kita berharap bahwa ke depan DK3N juga punya power yang lebih besar gitu ya, dengan dia punya akses informasi terhadap kondisi kecelakaan kerja di Indonesia. Lalu berikutnya komitmen untuk mendukung DK3N di tingkat kabupaten kota. Dan terakhir pemberdayaan dan fasilitas oleh pemerintah lembaga-lembaga yang ada seperti DK3N, Tripartit Nasional, Dewan Pengupahan untuk melakukan riset berdasarkan fungsi kelembagaan. Ini yang tadi sejalan dengan apa yang kita sampaikan. Itu saya kira yang paling penting dari hal yang ingin kita diskusikan sebagai pengantar, sebagai bagian rekomendasi dari strategi 1. Tapi selain anggaran untuk DK3N, kita juga mempunyai rekomendasi lainnya. Saya nggak akan baca secara komplit, Bapak dan Ibu bisa membaca di dalam komposisi ini. Saya hanya mention terkait dengan poinnya saja. Jadi selain penguatan anggaran untuk DK3N, kami juga merekomendasikan untuk perumusan format laporan kondisi K3 di perusahaan agar mudah diakses. Ini terkait dengan pendaya gunaan mekanisme WLKP yang hari ini masih belum berjalan cukup baik. Setiap bulan K3 nasional, Ibu Menaker gitu ya, meluncing berapa perusahaan yang sudah melakukan WLKP. Sekarang WLKP sudah secara daring, online gitu ya. Tapi ini sepertinya belum begitu banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan ini. Nah ini saya kira menjadi tanggung jawab bersama. Dan kami dari SP juga kemarin seperti bisikin sama Pak Hakim, tolong dorong ini WLKP bisa berjalan lebih optimal. Jadi ini menurut kita penting agar database kita di bidang kecelakaan tidak hanya satu-satunya dari BPJS. Kalau lagi ini menjadi data pembanding yang sangat penting untuk kita semua. Saya nggak akan baca poin-poinnya. Yang berikutnya untuk rekomendasi yang ketiga, yaitu perumusan mekanisme pelaporan kecelakaan kerja yang lebih efektif untuk meningkatkan sistem pelaporan yang sudah ada saat ini. Sekali lagi, kami dari Serikat juga dalam mekanisme ini bisa dilibatkan gitu ya, misalnya pelaporan K3 bisa kecelakaan bisa melibatkan siapa. Lalu yang rekomendasi keempat, kita merekomendasikan agar ada perumusan edukasi dan kompetensi di bidang K3 yang sudah yang juga mencakup pekerja sektor informal, termasuk kerja platform gitu ya, yang hari ini juga menjadi isu dalam pembahasan di L20 di bulan November yang akan datang. Dan rekomendasi yang terakhir, kita ada perumusan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Harapannya juga bisa jalan dengan apa yang sudah diputuskan di Jenewa. Dan ini sebenarnya ada poin ke-6 yang tidak tertulis gitu ya. Kita juga berharap bahwa ada proses ratifikasi Konvensi Nomor 155 tentang K3 di Indonesia. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan kertas posisi ini. Sekali lagi harapannya bahwa kertas posisi ini bukan hanya miliknya SPSB. Kita
kita akan terus menyampaikan keputusan kepada berbagai pihak karena agarnya kepentingan kita semua. Bukan hanya menyangkut kepentingan pekerja saja, bukan hanya menyangkut kepentingan pengusaha, tapi juga menyangkut kita sebagai sebuah bangsa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Herman yang sudah menyampaikan apa yang sudah dikerjakan oleh tim strategi 1 terkait dengan regulasi kurang lebih selama 6 bulan lebih mungkin ya. Nah, disampaikan tadi bahwa ada 5 rekomendasi, tentunya juga Bapak dan Ibu bisa membacanya di dalam kertas posisi yang ada di meja Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk barangkali kita akan langsung saja nanti setelah semua pemateri menyampaikan materinya baru kita adakan menjawab. Untuk menyampaikan materi berikutnya kami persilakan Pak Dr. Sudi Astono dalam peluang dan strategi mempromosikan kertas posisi dari perspektif pemerintah. Kepada Pak Dokter kami persilakan waktu dan tempat. Mungkin Mas Anies materi ya, silakan Pak Dokter. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Ya, nah, masih semangat ya, karena masih pagi juga, barusan sudah ngopi semangatnya. Baik, terima kasih Bu Nikasi Binti selaku moderator yang sama-sama kita hormati perwakilan dari ILO Genève ya. Sekaligus ILO Jakarta, kan ILO Jakarta bagian dari ILO Genève. Hakim membuka itu tidak salah, ada membuka atas nama ILO, karena kita menyelenggarakan kan konvensi ILO. Yang sama-sama kita hormati rekan-rekan tripartit dari Dewan Peradilan Nasional, dari Jenderal Polisi ya, dari Apindo, dari Serikat Pekerja dan rekan-rekan sejawat dari Kementerian Tenaga. Di sini ada Pak Chandra, baik yang itu mengikuti secara offline maupun online atau secara Zoom, yang saya tidak sebut satu persatu semuanya yang hadir. Baiklah, pertama tentunya kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita masih diberikan keselamatan, kesehatan sehingga bisa berjumpa, bersilaturahmi dan berdiskusi dalam rangka membangun kemajuan Indonesia ya, khususnya melalui K3. Tentunya kami mengapresiasi ya atas inisiatif dan kerja dari rekan-rekan tim yang selama ini sudah berproses. Juga kami tidak lupa menyampaikan salam dari Bapak Ibu pimpinan kami, khususnya Ibu Dirjen dan juga Bapak Ibu Direktur yang seharusnya mewakili Ibu Dirjen, tetapi juga semuanya sedang sibuk karena hari Senin biasanya ada rapim, ya, ada juga kalau masyarakat ada pertemuan DPR, pertemuan dengan DPR berkaitan peningkatan, juga peningkatan program pengawasan dan KPK. Selanjutnya kami menyiapkan bahan yang mungkin tidak sama persis dengan judulnya ya, karena saya bingung dengan judulnya apa, tapi saya sudah membaca kertas posisi yang diserbu indikasi sehingga saya coba menyiapkan bahan yang mudah-mudahan masih inline ya dengan kertas posisi, khususnya dalam mengembangkan dinamika diskusi hari ini dan memberikan mungkin warna atau melengkapi kira-kira bagaimana strategi dan pola implementasi dari kertas posisi yang harus kita laksanakan bersama. Pada intinya secara umum kami dari mewakili pemerintah tentunya tadi sudah apresiasi dan sebagian besar kita setuju ya. Walaupun ada satu di antara beberapa hal yang harus kita diskusikan lebih lanjut ya. Ya, tentunya karena kita punya yang namanya koridor-koridor regulasi kebijakan dan sebagainya. Tapi kalau masalah biaya saya kira ini pasti tanggung jawab kita bersama ya, dan jangan khawatir karena perwakilan ILO Genève ada di sini. Dan
sumber daya anggaran itu bisa berbagai sumber ya, bisa dari CSR tadi ya, dari perusahaan, dari pemerintah, dari ILO dan dari siapapun demi kemajuan dan kebaikan dan kemaslahatan kita bersama. Saya kira tidak ada orang yang keberatan untuk berpartisipasi. Saya izin berdiri ya. Silakan dong. Karena dalam K3 itu laki-laki, ini bukan laki-laki maupun perempuan itu ya harus bekerja secara ergonomis. Jadi kalau duduk terlalu lama, nanti usul kepada panitia harus ada waktu break yang cukup. Kalau bisa nanti kalau ada file germas itu bisa di setel. Ya, untuk membudayakan K3 juga kan. Bisa di slideshow biar lebih besar. Maklum sudah berumur jadi kelihatan harus slideshow. Bisa nggak? Di slideshow. Ya saya kasih tema budaya K3 meningkatkan perlindungan pekerja atau buruh dan kemajuan dunia usaha. Saya kira ini semangat kita semua ya, bahwa kami sangat setuju dan kita juga sudah mendengar sendiri dan menyaksikan bahwa K3 sudah menjadi mainstream di ILO juga ya, sudah menjadi konvensi dasar ya atau fundamental right dalam perlindungan tenaga kerja. Dan konvensinya sudah lama, yaitu konvensi 155 ya, dan Indonesia belum meratifikasi secara khusus. Ya, memang sementara masih ada dinamika di dalam ininya layar fokusnya Mbak yang masih di ini. Ya, pada saya kita sudah berproses juga. Yang jelas kita sudah meratifikasi konvensi 185 tentang yang fokusnya Mbak yang di ini di baju mundur ini. Promotion of Framework on Operational Safety and Health. Ya, jadi kerangka promosi K3 itu kita sudah kasih melalui Perpres 34 tahun 2014. Dan kita sudah berproses menyusun strategi K3 nasional dan Pak Hakim juga membantu, termasuk membiayai juga, dan juga penyusunan profil K3 nasional. Baru minggu lalu kita berproses untuk profil K3 yang kedua ya Pak Hakim ya. Yang profil K3 nasional pertama alhamdulillah sudah pernah dibuat, terlepas dari segala kelebihan dan kurangannya di tahun 2019. Dan juga terima kasih banyak kepada ILO, Pak Hakim juga pernah berproses membantu dan sudah keluar versi Indonesia maupun Inggris ya Pak Hakim ya. Saya kira sudah beredar di ILO ya. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan yang kedua nanti lebih bagus lagi. Atas dukungan teman-teman, kemarin komunikasi juga datang, ada juga teman-teman Pak Andi, ada yang lain juga ikut online ya. Kita mencoba merangkul semua komponen ya. Alhamdulillah banyak kementerian lembaga yang kita undang dan hadir, baik offline maupun online. Ada pariwisata, ada PUPR, ada Kemenkes, bahkan Bappenas kita undang, kemudian Kemenko Ekonomi, Kemenko PMK, terus juga ada PKP ya. Alhamdulillah mereka support dan akan berkontribusi. Harapannya K3 menjadi mainstream tidak hanya dari sisi perlindungan tenaga kerja saja, tapi lebih besar lagi untuk kemajuan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. Karena ini juga ada nilai ekonomi yang sangat signifikan dalam rangka peningkatan K3. Jadi sebagai pendahuluan saja, ini menggambarkan bahwa pentingnya dari K3 yang bisa disampaikan tadi, bahwa kita itu punya jumlah pekerja yang hampir setengah dari populasi Indonesia. Sekitar populasi kita kalau nggak salah 270-an juta, dan pekerjanya kurang lebih separuh dari itu. Artinya kalau kita melindungi tenaga kerja separuh dari jumlah populasi, terutama dalam K3-nya, itu sudah berapa besar kontribusi kita dalam ekonomi, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam meningkatkan daya saing negara. Karena di dalam SDGs 2030 itu juga salah satu target SDGs yang ada, itu di dalamnya ada komponen K3-nya, khususnya nanti berkaitan dengan target 1 ya, atau indikator 1 pemberantas kemiskinan. Saya kira K3 sangat dekat dengan itu. Kemudian kedua, target atau indikator ke-8 itu mewujudkan kerja layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ya. Dan yang ketiga, membangun kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan. Saya kira forum ini termasuk bagian dari itu ya, membangun kemitraan. Karena tidak mungkin kita bekerja sendiri-sendiri. Kalau kita bekerja sendiri-sendiri pasti
hasilnya tidak dengan polis dia. Hasilnya pasti tidak optimal dan justru kadang-kadang terjadi friksi-friksi yang kontraproduktif. Bisa terjadi friksi, overlapping regulasi, overlapping program, kemudian anggarannya keluar akhirnya tidak efektif. Program yang dirasakan masyarakat tidak optimal. Ini pengalaman yang sudah kita jalani selama ini dan harapannya salah satunya melalui penyusunan profil K3 nasional kita akan memetakan seperti apa sih profil atau pelaksanaan K3 dari sisi kebijakan, regulasi, penganggaran dan apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing sektor, lembaga dan mitra-mitra sehingga nanti kita bisa menjadikan dasar untuk bagaimana ke depannya. Next. Jadi diminta Baik, lanjut. Ya, jadi saya kira kita menjadi semua dan bahkan mungkin merasakan teman-teman yang bekerja baik di pemerintah maupun swasta karena namanya bekerja selalu berhadapan dengan faktor bahaya di pemerintahan, di kantor, di pabrik, di pariwisata, perhubungan semuanya tidak ada yang tidak ada faktor bahaya dan itu selalu menjadi ancaman yang bisa berupa kematian maupun penyakit dan itu akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia kita sebagai pekerja secara langsung atau tidak langsung, secara kasat mata atau tidak. Nah kalau kecelakaan kerja pasti kita bisa lihat ya kasusnya, tapi yang lebih sulit lagi untuk dilihat adalah penyakit kerja yang mungkin saja orang mengalami penyakit kerja karena kerja kita tanpa disadari oleh dirinya maupun orang lain. Tahu-tahu mungkin nanti pensiun dapat pesangon plus bonusnya penyakit akibat kerja tanpa disadari. Dan tragisnya lagi sudah kena penyakit akibat kerja menderita berkepanjangan, sakitnya nggak sembuh, berobatnya pakai kartu BPJS Kesehatan sehingga JKK-nya tidak didapat. Siapa yang untung, siapa yang rugi? Yang untung mungkin bagi sistem aja duitnya numpuk terus nggak pernah ditarik sesuai dengan hak yang seharusnya gitu. Kasihan BPJS Kerja bingung mau menyalurkan kemana uangnya. Barangkali seperti itu. Yang kasihan BPJS Kesehatan bisa menjadi salah satu unsur membuat BPJS Kesehatan makin defisit. Disadari kalau tidak itu bisa terjadi. Ya, sangat mungkin karena nanti kita lihat data PHK di Indonesia sangat tinggi. Artinya masih banyak tersembunyi, gitu ya. Yang lebih dirugikan lagi siapa? Kemudian ada pekerja yang menderita sakit sudah menjadi peserta BPJS kerjaan tapi haknya tidak diambil tanpa disadari, itu sangat mungkin. Dan yang rugi juga keluarganya yang ditinggalkan, gitu kan, yang merawat, yang kena obat ekonomi tinggi ya. Kemudian perusahaan juga sebenarnya rugi. Karena pastinya secara langsung atau tidak itu menggerogoti kualitas sumber daya pekerjanya. Artinya mengurangi kualitas human capital sebagai modal penting dalam dunia usaha. Mungkin selama dia bekerja dia masih sakit, mungkin sering mengalami sakit-sakit dan sadari kalau itu kan dia sering absen, sering tidak masuk kerja, produktivitas menurun, kualitas produk menurun dan seterusnya. Kan saya ngebomar masa ini. Ya, next. Ya, jadi apa sih pentingnya melindungi tenaga kerja? Ya, karena memang sejak orang bekerja tadi mau pegawai negeri, pegawai swasta, mau pekerja formal, informal semua punya resiko. Sakit, kecelakaan, sakit akibat kerja, sakit secara umum, ya kematian, kehilangan pekerjaan, PHK, pada akhirnya juga pensiun dan sebagainya. Ya, sementara resiko-resiko tersebut dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan dan juga kualitas hidup dan juga kesejahteraan pasti. Ya, sehingga pekerja itu memang betul-betul harus kita perjuangkan agar mendapat minimal hak-hak yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan regulasi kita alhamdulillah sudah komprehensif sekali dari perlindungan norma kerja, perlindungan kesehatan, perlindungan K3, perlindungan jaminan sosial. Kurang apa gitu. Tinggal bagaimana itu implementasinya supaya perlindungan itu makin optimal ya. Ya, next. Ya, pekerjaan kita banyak tadi ya. Dan juga masih banyak juga yang nganggur, tapi ya itu PR lain lagi ya. Ya, next.
Kemudian ini juga tantangan sekaligus peluang ya. Format informasi kan juga masuk di dalam posisi itu isunya ya bahwa selama ini perlindungan ketenagakerjaan termasuk K3 itu masih minim di sektor UMKM atau informal. Padahal porsi jumlah perusahaan dan porsi jumlah tenaga kerjanya lebih besar daripada yang formal. Dan mereka punya kontribusi ekonomi yang tidak kalah dengan perusahaan formal. Dan ini bagaimana kita juga harus memperhatikan itu. Ya, next. Nah, kemudian tantangan lainnya adalah struktur tingkat pendidikan dari demografi ketenagakerjaan kita. Nah, ini juga salah satu yang harus dipertimbangkan dalam strategi kita memudayakan K3, mengedukasi masyarakat yang notabene pekerja itu sebagai besar masih pendidikannya di bawah SMP dan SD ya, sehingga perlu strategi dan cara-cara khusus ya untuk mengedukasi mereka. Berbeda dengan untuk yang mungkin lebih tinggi tingkat pendidikan. Ya, next. Nah, ini peta masalah kesehatan pekerja. Jadi untuk menjadi apa lebih kita peduli ya melindungi tenaga kerja, pekerja pada dasarnya adalah di global risiko penyakit, bahkan triple. Kenapa triple? Di satu sisi dia berhadapan dengan masalah kesehatan pada umumnya. Sekarang isu yang paling banyak penyakit di Indonesia apa? Penyakit jantung, ya kan? Penyakit diabetes, penyakit kolesterol, darah tinggi. Itu penyakit-penyakit mahal semua yang disebut penyakit katastrofik, kanker. Itu menyedot dana BPJS Kesehatan cukup besar. Paling nomor satu adalah penyakit jantung. Itu menyedot sekitar 7 triliun sendiri. Jadi itu terbesar, penyakit terbesar. Dan memang penyakit paling mematikan sementara ini nomor satu. Ya. Artinya pekerja pun berhadapan dengan risiko-risiko itu, jangan lupa, gitu ya. Selain juga yang risiko yang secara konvensional kita mengenal kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dan di tengahnya ada namanya work-related disease kalau bahasa ILO. Jadi penyakit yang berada penyebabnya antara faktor tempat kerja, faktor luar tempat kerja. Contoh apa misalnya? Asma, ya, asma pada pekerja. Memang ada yang buruknya akibat kerja. Ya, karena polusi udara, K3-nya buruk, lingkungan kerjanya kotor, sementara dia punya keturunan dari orang tuanya, dia seorang asma, pembawa asma. Maka asmanya jadi mudah kambuh, mudah berat dan menderita kan. Tapi dia tidak masuk ke PAK. Tapi kalau dia tidak punya riwayat keluarga, dia kena asma karena baginya, itu asma akibat kerja. Jadi contoh. Kemudian stres itu paling banyak mungkin ya, termasuk isu di internasional sekarang banyak stres akibat kerja. Dan stres akibat kerja sebenarnya lebih banyak kombinasi ya, antara stres dari luar tempat kerja dengan stres dari tempat kerja. Misalnya overload pekerjaan, sementara di luar di perjalanan kita stres kena macet, ya kan? Gitu. Itu bisa juga penyakit yang sifatnya work-related disease. Dan semuanya itu perlu diperhatikan. Perlindungannya mulai dari preventif, promotif, pengobatannya, kompensasinya, dan jangan lupa perbaikan K3-nya. Jadi menangani kesehatan pekerja tidak cukup oleh dokter yang ahli sekalipun. Kenapa? Bisa jadi tadi penyakit akibat kerja, keracunan level oleh bahan solvent. Gejalanya adalah hepatitis. Tanya bu dokter istri. Kira-kira kalau datang ke dokter spesialis, internis yang seahli apapun, kira-kira dokternya paham K3? Belum tentu penanganannya tepat berdasarkan penyebab. Nanti dokternya lebih pada menangani secara medis, ya kan, obat mungkin dianggapnya virus hepatitis nih, karena lagi banyak virus hepatitis di Indonesia juga ya, kasihlah obat-obat fungsi lever, perbaikan fungsi lever. Tapi selama dia K3-nya tidak diperbaiki, eksposurnya tetap ada, sudah baik, diperbaiki oleh dokter spesialis internis atau hepatolog, ahli hepat sekalipun, dia kembali bekerja akan pasti akan kambuh lagi, dan itu akan berlanjut. Inilah pentingnya memahami konsep perlindungan yang komprehensif untuk kesehatan pekerja. Tidak hanya dari sisi medis. Makanya BPJS itu ada dua skema, BPJS Kesehatan dan BPJS Kerja. Maksudnya supaya kalau dia penyakitnya umum, ya perlindungannya BPJS Kesehatan. Tapi kalau penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja, BPJS Kerja sekaligus diperhatikan perbaikan K3-nya. Ya, next. Yakni
konsep yang saya coba tekankan di sini bahwa penyakit apapun, kecelakaan apapun, mau akibat kerja maupun bukan, pasti penerapannya atau pendekatannya adalah mengutamakan pendekatan promotif, ya. Dan mengobati pekerja tadi ya, tidak boleh hanya pendekatan medis, tapi harus ada pendekatan target. Karena saya sudah gambarkan tadi ya, sehingga boleh dikatakan setiap pekerja sakit itu harus yang paling tidak ada kecurigaan, jangan-jangan akibat kerja, supaya jangan sampai lepas haknya gitu ya, dan penanganannya tepat sampai terbukti bahwa dia adalah bukan akibat kerja. Jadi harus ada pendekatan seperti itu. Kalau enggak, ya akan terjadi seperti yang selama ini PHK di BPJS Ketenagakerjaan paling banter 1 tahun 200 kasus, dan PHK kecelakaan kerja secara total sudah 200.000 lebih. Jadi 0,0 berapa persen. Sementara data dari ILO secara global survei PHK itu 37%. Dan sekarang Indonesia 0,03%. Ini kan big question gitu. Kenapa gitu kan? Ya. Dan juga pastinya penempatan pekerja harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan fisik, mental, dan sosial. Ya, next. Nah, sehingga konsep yang kami tawarkan adalah perlindungan K3 secara totalitas, bukan hanya mencegah kerja, menangani kerja, tapi juga penyakit akibat kerja, dan juga aspek kesehatan secara keseluruhan, dan juga jaminan sosial. Dan regulasi kita sudah lengkap memberikan perlindungan dari JKN dengan BPJS Kesehatan, JKK, BPJS Kesehatan, dan beberapa program lainnya. Kemudian harus menjadi bagian dalam melindungi human capital kita, human capital di perusahaan, para pekerja-pekerja kita yang sangat berharga dalam memberikan kontribusi pada pembangunan. Sehingga perlindungannya adalah tiga unsur ya, unsur di tempat kerja, yang kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau kombinasinya tadi. Yang kedua, unsur di luar tempat kerja, termasuk lifestyle, jangan lupa, karena yang berpengaruh kepada kesehatan pekerja sekarang tidak hanya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja ataupun penyakit umum, tapi juga lifestyle pekerja juga sangat berpengaruh. Lifestyle itu workshop repot gitu. Workshop itu gimana maksudnya? Oh gitu ya, itu makanya harus ingat istirahatnya cukup, ada germas, ada stretching gitu ya, ada gerakan yang untuk selingan kita duduk yang terlalu lama, baik rapat ataupun bekerja di perusahaan ya. Dan pendekatan ini harus kita advokasikan kepada manajemen perusahaan bahwa menerapkan karya bukan tadi isunya hanya biaya. Tapi ini adalah aset, investasi yang sangat berharga, karena melindungi human capital yang kalau misalnya satu orang aja pekerja kecelakaan, kemudian kehilangan nyawa atau cacat, pasti ruginya luar biasa. Tidak hanya sekedar kehilangan pekerja, gampang di PHK kemudian rekrut lagi. Apa semudah itu? Tidak. Apakah sesimpel itu? Tidak. Perusahaan akan kehilangan. Kalau dia, apalagi kalau perusahaan dan pekerja ini adalah orang yang berpengalaman, punya skill tinggi. Mau cari ganti yang seperti ini belum tentu dapat, gitu kan? Nah, ini harus diadvokasikan, dan ini harus menjadi isunya human resource di perusahaan. Jadi human resource di perusahaan harus peduli K3 juga. Makanya di dalam tim P2K3 di situ harus ada orang safety-nya, orang health-nya, orang lingkungannya, orang quality control-nya, ada orang human resource-nya. Gitu. Kalau enggak, seolah-olah ini isu K3 untuk orang-orang K3 saja. Perusahaan mungkin lebih pada menggugurkan kandungan ya, menggugurkan kewajiban saja gitu ya. Karena ada regulasinya, bukan berdasarkan itu kebutuhan. Bahwa sebenarnya itu yang harus kita advokasikan juga kepada manajemen perusahaan supaya mereka juga aware dan concern untuk menerapkan itu. Ya, next. Nah, jadi apa benefitnya? Ini ya mungkin bisa menjadi bahan advokasi kita kepada manajemen ya. Selain sebagai bagian dari pembenahan regulasi, bahkan
pemenuhan hak asasi manusia, apalagi sudah tadi ya, Konvensi ILO K3 sudah menjadi fundament right ya, dan pastinya meminimalkan berbagai kerugian akibat kerja, penyakit akibat kerja, ataupun penyakit-penyakit lainnya. Pandemi COVID menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita. Bisa kita katakan perusahaan yang tadinya sudah relatif baik, maka relatif berhasil dalam penanganan COVID itu maksudnya. Karena konsep K3 udah jelas. Konsep K3 diterapkan, itu sudah pasti akan bisa untuk mengantisipasi berbagai isu dan risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, atau berbagai penyakit pada umumnya, termasuk COVID. COVID kan bukan akibat kerja, ya secara umum kan penyakit umum, termasuknya risiko jantung tadi, risiko penyakit apapun. Kami ingin nanti akan berkolaborasi dengan Kemenkes agar isu penyakit umum di tempat kerja pun harus menjadi mainstream, jadi bagian dari perlindungan K3. Dan alhamdulillahnya sekarang perlu diketahui, dulu di Kemenkes ada namanya Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga. Nah itu yang dulu banyak menimbulkan overlapping regulasi, kebijakan dan program. Sampai kita membuat PP 88 2019 tentang kesehatan kerja, itu 20 tahun kita berproses. Karena saking tarik ulurnya ada ekosektor lah seperti itulah yang terjadi. Alhamdulillah sekarang direktorat itu berubah menjadi Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lansia. Ya, Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lansia. Artinya memperhatikan kesehatan orang-orang produktif, berarti termasuk pekerja. Ya, separuh dari populasi penduduk ini sangat strategis buat Kemenkes dan buat K3 juga, dan juga lansia. Jadi kayak kita yang mau pensiun nih, istrinya lansia juga harus diperhatikan oleh Kemenkes. Ada program khusus gitu ya, karena lansia pasti jam terbangnya lebih tinggi, kontribusinya lebih besar terhadap bangsa dan negara, ini harus diapresiasi dengan perlindungan yang lebih baik juga gitu. Saya kira filosofinya itu. Ya, kalau tidak terlindungi dengan baik pasti, termasuk penyakit kronis tadi ya, baik penyakit umum maupun akibat kerja. Kalau udah kronis berkelanjutan, sudah menderita, bisa kemudian jatuh miskin. Itu pentingnya K3 terhadap pemberantasan kemiskinan juga, betul Pak Hakim. Ya, jadi kemudian pasti akan meningkatkan benefit ya. Boleh saja, nanti ada data di ILO, kerugian ekonomi saja dari masalah kecelakaan kerja dan PHK itu mencapai 2,4 sampai 4% GDP, Gross Domestic Product Indonesia, atau Gross Domestic Product suatu negara. Artinya kalau kita mengatakan bahwa K3 di Indonesia masih ya relatif kurang baik lah, kalau tidak bisa dikatakan, tidak mengatakan buruk amat ya, masih itu belum terlalu baik gitu, maka kira-kira ya mungkin mendekati 4% kerugian negara Indonesia secara ekonomi saja dari masalah kecelakaan kerja PHK yang makin tinggi, masih tinggi dan cenderung naik dari tahun ke tahun. Nggak tahu GDP Indonesia berapa ya, Gross Domestic Product kita, 4%-nya kan pasti gede ya, karena kalau nggak salah mungkin di atas 6.000 triliun ya GDP kita gitu. 4%-nya pasti gede juga gitu ya. Kalau dibagi di kelas ini ya kita bingung juga mau diapakan untuk apa gitu. Ya, jadi aspek ekonomi, sosial, produktivitas, aspek keberlanjutan dan daya saing usaha dan bisnis pasti akan lebih terjamin dibanding kalau tidak menerapkan K3. Banyak contoh perusahaan yang gulung tikar, perusahaan menghadapi masalah besar kalau dia misalnya terjadi kebakaran, habis, peledakan, ya, dan sebagainya. Ya, next. Value added K3 sudah banyak dibahas, sangat-sangat menguntungkan dari berbagai aspek, dari human resource, sosial ekonomi, environment, universal values. Ya. Next. Kerugian-kerugiannya ini kalau terjadi kecelakaan PHK. Ya bicara K3 semua jalan-jalan sendiri ya. Kenapa nggak coba yuk kita duduk bareng, kemudian yuk kita bicarakan ya. Nah, serikat juga melakukan kegiatan, ILO juga melakukan kegiatan, mungkin dari kementerian lain juga melakukan kegiatan. Nah, tapi kan jalan-jalan sendiri, kenapa nggak coba bikin jadi satu program yang itu nasional seperti di strategi itu, yuk supaya tadi
pertanyaan dari teman-teman strategi satu, biayanya dari mana? Ya kita biaya bareng-bareng lah gitu ya, supaya programnya jalan. Kemudian memperkuat dialog nasional tentang K3 untuk mendukung pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah ini adalah peluang yang bisa dilakukan oleh D3N. Kemudian tantangan, ya mungkin bisa naik Pak Anies. Nah ini tantangan ya, bahwasanya perkembangan teknologi digital ya memunculkan ya pola hubungan kerja yang lebih fleksibel ya. Kalau kita lihat sekarang ya banyak orang kerja di ya platform digital ya, apakah itu Grab, Gojek ya perlindungannya juga kita lihat minim sekali, mereka nggak tercover dalam jaminan sosial ya seperti hubungan kemitraan dan penggunaan pekerja lepas. Dalam perlindungan K3 tentu ini merupakan tantangan baru yang dapat menyelesaikan antara hubungan kerja dengan pengendalian terhadap potensi bahaya ya, seperti pekerja-pekerja yang bekerja di digital ya, misalkan dia bisa seharian itu di depan komputer gitu ya, dan itu bahaya juga dari sisi kesehatannya. Kemudian ini tantangan yang tadi sudah disampaikan sebenarnya. Yang kedua adalah ketersediaan anggaran untuk kegiatan di K3N. Nah ini yang perlu kita coba dorong bersama ini ya. Jadi strategi satu sudah coba mendorong dengan mengkomunikasikan juga dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Baik lanjut. Nah ini adalah tadi sudah disampaikan ya praktek-praktek baik yang sudah dilakukan. Nah itu juga akhirnya tidak kita publish. Demikian Bapak dan Ibu penyampaian materi terkait dengan D3N. Saya kembalikan ke publikasi ini. Terima kasih. Baik, kita berikan sudah hapus tadi ya, tapi nggak apa-apa. Sekali lagi kita berikan aplaus sama Pak Redi yang karena on time. Ini juga harus kita appreciate ya. Artinya karena waktu kita bagaimanapun kita tidak mungkin terlambat, kampung tengah harus kita ini. Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, 4 paparan yang sudah disampaikan oleh pemateri sudah kita serap semua. Sekarang waktunya mungkin ada masukan, ada kritikan atau ada pertanyaan. Kalau Pak mungkin Pak Chandra yang undang itu Pak. Ya. Bisa merubah manajer atau merubah manajer K3 jadi sebagai prestasi. Jadi memang kuncinya di situ. Saya ingin menggarisbawahi, maka ini harus ada peran pemerintah. Pemerintah yang notabene telah melakukan sebuah sosialisasi atau macam sejauh mana sih? Gitu. Kalau K3 ini menjadi penting, kenapa yang melanggar K3 itu eksekusi aja, ya kan? Dengan cepat, biar buruhnya sejahtera, biar buruhnya sehat, pekerjaannya sehat, negaranya juga maju. Gitu. Karena kalau dibiarkan terus, ya kan begini aja, mengayun aja, nggak ada selesai-selesainya Pak. Walaupun besok ini kita mau meratifikasi, kalau mau tadi, kali insya Allah mau ya Pak ya, meratifikasi. Sepatnya bisa meratifikasi terkait dengan kantor pasti kaitan dengan K3 itu. Jadi Pak, sejauh mana hari ini apa sih yang buat mengikat untuk menjalankan itu apa, selain aja bahwa saya sadar bahwa usaha saya ini kalau tadi sama bahwa kalau udah perusahaannya besar dan itu adalah padat industri atau bermodal itu bisa komplain ya, tapi kalau pada tangan, kalau saya bilang ya, pada karya, pada tangan ya, itu kenapa jadi lemah? Itu di mana? Kok sama-sama untung juga loh pengusaha-pengusaha itu? Kenapa nggak kita hajar aja gitu Pak? Gitu. Kalau mau usaha nggak? Kalau usaha ini patuhi, gitu Pak. Kalau nggak ya dia ngayun aja, akhirnya cari keuntungan masing-masing. Mohon kalau ada akhirnya ya kan? Gitu kan? Ya saya sih begitu. Injek aja, nggak usah usaha di Indonesia deh, gitu kan? Kalau mau ini menyengsarakan kok garmen pengusaha juga pada untung, ya kan? Atau bahkan apalagi supply chain-nya perusahaan-perusahaan besar itu kan
Kita punya pengalaman anak buah kita, anggota kita di Pertama itu dengan WKP untuk